Roh ada di setiap kami dan di dalam siaran ini. Terima kasih karena kebaikan, kebajikan, berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami hari ini. Dan kami datang kepada Tuhan dalam persekutuan yang indah, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu di atas segala yang ada. Dan tiba saatnya kami akan menikmati didikan Tuhan melewati kebenaran firman-Mu dalam Alkitab. Kami mengucap syukur buat segala kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan biarlah setiap kata dan kalimat yang kami terima hari ini akan menjadi berkat, akan menjadi kekuatan Allah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus mengurapi kami semua, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan suara hati-Mu, biarlah Roh Kudus berkarya di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kekasih jiwa kami siap buka hati kami buat firman Tuhan. Baik, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku kekasih, kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Memang cukup panjang satu pasal ya, biar kita bawa berkat satu pasal ini hari ini dan seterusnya, yaitu di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Dan saya akan suarakan dari Alkitab elektronik supaya kita bisa menyimakinya sama-sama. Tuhan. Ulangan pasal 6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah,
peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Tuhan. Bapak Ibu Ulangan Saudara. pasal 7. Ya, sudah. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk menduduki. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah. Bahwa di pasal 6 ini adalah merupakan standar dari bangsa umat kepunyaan Tuhan Israel, dan kita akan memperhatikan bahwa sesuatu yang menjadi pegangan sampai hari ini dan merupakan pengakuan iman orang Yahudi dari pasal 6 ayat yang keempat, di mana dalam kitab Ulangan ini dia mengatakan dalam bahasa Ibraninya, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Jadi, dengarlah hai Israel, orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan itu diulangi oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Dia menjawab kepada banyak orang ketika itu, dengar hai Israel, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan sampai hari ini, mengapa orang Yahudi sulit untuk menerima paham Kristiani? Karena ayat ini atau pengakuan iman ini disangka mereka bahwa orang Kristen itu percaya 3 Allah. Padahal tidak demikian. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Dalam bahasa Yunaninya, ego kai ho pater hen esmen. Aku dan Bapa adalah satu. Dan sekarang yang bekerja di tengah-tengah umatnya di muka bumi sekarang adalah rohnya sendiri.
Roh Tuhan Allah itu sendiri, Roh Kristus. Itu yang bekerja sampai hari ini. Nah, dari pembacaan ini ada beberapa hal yang perlu kita tanggapi, di mana dari ayat kunci di pasal yang keempat, pasal 6 ayat yang keempat ini, apa yang disampaikan kepada umat Israel, dengar hai Israel, orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, dan Tuhan itu Esa. Kemudian aplikasinya kita melihat di ayat 7 dan 8. Di mana sesuai dengan kitabnya, namanya kitab ulangan, itu diulangi kembali. Dari apa yang telah dicatat di dalam aturan-aturan orang Israel, yaitu imamat, kemudian diulangi kembali di dalam kitab ulangan, supaya umat itu ingat apa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka. Ayat yang ketujuh, itu supaya mengajar kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita berulang-ulang. Jadi namanya berulang-ulang itu bukan sekali lalu lepas tidak disampaikan lagi, tidak, tetapi harus berkelanjutan. Ada follow up atau tindak lanjut dari apa yang telah Tuhan sampaikan, baik dalam situasi apapun, baik dalam keadaan duduk, perjalanan, ya, maupun engkau dalam keadaan berbaring maupun bangun. Ini berbicara tentang situasi dan kondisi apapun, kita tetap menyampaikan kepada anak keturunan kita. Sebab kunci segala sesuatu dalam hidup ini adalah dari keluarga. Ya, saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Lukas beberapa waktu yang lalu. Dengan anak-anak bisa memuji Tuhan di dalam mobil dengan ramai. Nah begitu, artinya dalam situasi, dalam perjalanan pun, kita bisa bersama anak keturunan kita memuji-muji Tuhan, sambil mungkin menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita, pengalaman hidup kita di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita ada hal-hal kesaksian yang sangat membuat terkesan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang percaya. Dan itu disampaikan kepada anak-anak kita karena Tuhan kita itu Esa. Dan ayat yang ke-8, apa dikatakan ayat 8? Supaya apalagi? Yaitu sebagai memberikan sebagai tanda pada tangan. Lalu banyak orang berpikir, apakah lalu kayak cap itu dicap di tangan? Ya, kayak antikris juga ada capnya di tangan. Itu artinya belum memahami. Nah, sekarang kita harus tahu apa guna tangan. Tangan tentunya dalam kita bekerja. Di dalam pekerjaan kita tetap Tuhan yang diutamakan. Bukan karena hasil usahaku, bukan karena kehebatan tanganku. Memang Alkitab mengatakan tangan yang lamban akan membuat dia miskin, tetapi tangan yang rajin membuat dia kaya. Tapi didukung karena semuanya oleh sebab Tuhan kita itu Esa. Dia yang memberkati kita dan memberkati tangan kita juga untuk mengerjakan sesuatu. Kita ingat bagaimana Ishak ketika berada di tanah orang Filistin, di padang Negeb, dan orang Filistin sampai mempersilahkan kalau dia mau bikin ladang apa. Karena apa? Karena tempat itu tidak menghasilkan, kering. Tetapi di tangan orang percaya Tuhan, di tangan orang pilihan Tuhan, Alkitab mengatakan Ishak menabur dan menuai di tahun itu juga, dan penuaiannya 100 kali lipat. Kita percaya
di tangan Tuhan, di tangan Tuhan kita melakukan tangan kita bekerja, maka keberhasilan itu sudah siap di hadapan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan pasti berhasil. Karena Tuhan janji bahwa apa yang kita lakukan dalam segala hal, Tuhan akan melakukannya bersama-sama dengan pekerjaan kita. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama mengajar, kedua kita harus tahu di tangan kanan, di tangan kita adalah karena Tuhan. Dan kita juga harus tahu bahwa ada lambang di dahi kita. Apa pasang cap di dahi? Tidak, Bapak Ibu. Tapi di dahi ini, di dalamnya ada otak. Pikiran. Terus sebab firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati ini memerintah ke otak. Dan apa yang dikatakan, pikirlah perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Bukan berarti kita tidak perlu berpikir. Ke depan kehidupan kita perlu. Tetapi ingat, otak ini adalah sasaran utama oleh iblis kalau kita tidak menjaganya. Sebab itu, lambang itu ada pada dahimu. Yaitu firman Tuhan di otak kita. Saya heran juga melihat orang Israel hari-hari ini. Mereka merajai segala jenis teknologi dunia. Bahkan HP yang kita miliki ini ada chipnya, ada itu Israel. Dan segala teknologi yang ada di muka bumi sekarang itu, mereka merajainya. Itu janji firman Tuhan betul. Sebab keturunan Abraham ada 2 keturunan besar. Keturunan yang pertama, keturunan Ismail, dia diberkati juga. Ya. Tetapi dia seperti pasir di pantai. Pasir itu banyak sekali, gak kehitungan. Tetapi tanpa orang lain yang mengolah pasir itu nggak bisa jadi bangunan. Tanpa dicampur semen, pasir, dan ada tangan yang mengerjakan. Mereka kaya dari sumber alam, tetapi tidak bisa mengelolanya sendiri. Harus negara-negara yang maju ikut mengelola sehingga dapat keberhasilan. Tetapi Israel dari keturunan Ishak itu apa yang dikatakan bahwa keturunanmu juga kepada Abraham akan seperti bintang di langit. Dia bercahaya sendiri dan dia di atas, tidak terjangkau dari bumi. Ya. Ada beberapa bintang yang bisa terjangkau, Mars mungkin. Tetapi banyak lagi bintang, jutaan bintang yang lain, tidak bisa dijangkau kejauhan. Dan dia punya cahaya sendiri, bukan karena pantulan dari matahari. Kalau bulan itu pantulan dari matahari, tetapi bintang yang jauh kita seukur mata kita, itu banyak lagi yang tidak kita lihat. Jutaan bahkan miliaran bintang. Itu punya cahaya sendiri. Itu gambaran kepada keturunan Ishak. Dia akan menguasai segala hal yang menjadikan keperluan orang di dunia ini. Kemudian apa? Dia dipersiapkan akan menjadi sesuatu yang menulis di pintu-pintu gerbang dan pintu-pintu tiang rumah, di tiang-tiang rumah. Apa itu artinya? Itu berbicara kepada generasi kita. Menuliskan mereka pada tiang rumah dan pintu-pintu gerbang. Siapa yang berkompetensi hari ini? Anak-anak kita. Keturunan kita. Alkitab mengatakan Mazmur 127 itu apa yang dikatakan? Persiapkan tabung anak panah. Itu berbicara anak-anak muda kita. Supaya mereka dapat berbicara dan mereka tidak dipermalukan di depan pintu gerbang. Mereka yang sedang berkompetisi hari-hari ini. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Daniel kemarin. Daniel Tohoruk.
Kemajuan teknologi hari-hari ini luar biasa. Ya. Sesuatu yang tidak pernah terbayang di pikiran kita yang tua ini masa lalu. Itu terjadi hari-hari ini. Orang menggunakan AI. Saya jauh ketinggalan dari anak-anak muda, tapi saya mau belajar terus. Ya, bukan berarti kita mau tenggelam dalam keterbatasan kita, ketidaktahuan kita. Kita mau belajar, nggak apa-apa. Sebab orang-orang muda itu cepat. Anak-anak kita itu cepat dalam menerima informasi, bahkan teknologi apapun, mereka itu cepat. Tetapi seringkali salah dalam pemanfaatan. Teknologi menguasai mereka, bukan mereka menguasai teknologi. Nah ini perlu disampaikan bahwa firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan, Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan tidak ada yang dapat dikalahkan. Karena Alkitab kita ini, 66 kitab ini merupakan ibu dari segala ilmu. Pusat segala pengetahuan sudah ada di dalam Alkitab. Tinggal manusia menggalinya. Nah ini sebabnya perlu kepada kaum keturunan kita. Karena keturunan yang takut akan Tuhan, Alkitab mengatakan, maka keturunannya akan menguasai bumi ini. Saya percaya sekali. Perbedaan sangat menyolok antara orang percaya dengan tidak percaya. Keturunan orang benar akan mewarisi janji Tuhan. Dan ini yang akan disampaikan pada hari-hari ini. Akan dinyatakan kepada keturunan kita. Ya. Saya punya anak satu. Menantu satu juga, ada cucu dua. Kami adalah keluarga yang suka melayani. Kenapa bisa suka melayani? Karena dari awal kami berumah tangga, membangun fellowship dengan Tuhan. Jam 4 pagi sudah bangun berdoa. Dulu masih banyak anak-anak ikut kita, ya mereka dibimbing juga. Dan sekarang anak saya sudah berkeluarga. Saya hanya katakan, apa yang Papa ajarkan kepadamu waktu kau masih belum berkeluarga, itu yang engkau harus tanam kepada anak istrimu, yaitu hidup bersekutu dengan Tuhan. Berikanlah waktu yang terutama kepada Tuhan. Setelah itu, engkau ada dalam pengetahuan Tuhan dan atas izin Tuhan apa yang terjadi dalam hidupmu. Ya, puji Tuhan. Hari-hari ini ketika kami melayani ke daerah-daerah, saya harus mempersiapkan khotbah yang baik, khotbah yang bisa membuat orang betul-betul mengenal Tuhan. Istri saya pemuji. Anak saya pemain keyboard. Luar biasa, sekarang dia hidup dari musik. Banyak membuka kursus-kursus. Membangun jemaat Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan dari gereja-gereja lain. Meminta dia membina musik. Ya. Menantu, dia ahli di bidang multimedia. Dan cucu saya tukang ribut-ribut kalau kami perjalanan keliling. Lengkap. Satu keluarga melayani Tuhan. Dulu ketika anak saya masih belum bisa nyetir, saya harus cari supir untuk nyetir kendaraan. Tapi sekarang dia bisa nyetir, jadi lebih ringan sedikit biayanya. Karena hanya orang 6 saja. Nah, begini Bapak Ibu Saudaraku, penanaman dari awal untuk cinta Tuhan, untuk melayani Tuhan, ini sangat berdampak. Kita tahu bahwa waktu kita sangat singkat. Saya nggak tahu kapan Tuhan ambil saya untuk kembali kepada Dia. Sekarang sudah umur 65 tahun. Tetapi dalam usia yang sudah makin senja,
justru makin banyak Tuhan kasih sesuatu yang indah untuk bekerja di ladangnya. Lalu saya teringat seorang yang bernama Kaleb. Generasi pertama keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan hanya Kaleb dan Yosua, generasi tuanya. Yang lain yang muda, umur paling 20-an tahun sampai 30 tahun masuk tanah Kanaan. Yang lain mati di padang gurun. Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut, karena berontak kepada Musa. Mereka tidak menyadari berontak terhadap Musa itu berontak terhadap Tuhan. Mereka tidak bersyukur dan mereka harus mati. Tetapi dua orang yang pemimpin yang mengatakan kita pasti dapat mengalahkan orang-orang Kanaan, orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu. Itulah yang akhirnya masuk. Kaleb itu umur 85 tahun Bapak Ibu, masuk tanah Kanaan, dan ada satu tempat di Hebron itu tidak dapat dikalahkan, sulit dikalahkan karena orang-orang raksasa keturunan Enak. Kita tahu bahwa di situ ada 3 anak-anak Enak yang kuat. Mereka adalah Ahiman, Sesai, dan Talmai. Ini raksasa-raksasa semua. Ketika kami ada di Yeriko, kebetulan guide-nya ya orang sana. Saya berdiri itu hanya sampai perutnya. Maka saya menenggadah ke atas kalau melihat dia. Tinggi besar. Ya. Ini saya pikir keturunan dulu, raksasa-raksasa dulu nih kayaknya. Masih ada gennya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang bernama Kaleb ini mengatakan kalau yang paling berat, yang paling sulit, yang tidak dapat kalian takluk, biar saya siap menghadapi. Dan dia mengalahkan Hebron. Di Hebron itu dapat kuasainya. Saya tahu dia katakan kalau kalian yang muda-muda taklukkan yang lain. Tapi saya menghadapi orang-orang raksasa itu. Jadi rupanya melayani Tuhan itu bukan tergantung umur. Ya, saya salut. Orang tua kita, Pak Samertup sudah tua. 80-an juga Pak Samertup mungkin. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap mau menjangkau jiwa-jiwa. Dan inilah hari-hari ini. Selain orang-orang muda, orang-orang tua pun bergerak di dalam Tuhan. Karena kita punya tekad. Ya, Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus itu Allah kita. Tuhan Yesus itu adalah Esa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya betul bahwa orang-orang KFI memegang janji Tuhan ini. Dan tidak ada satupun yang dapat yaitu menghambat, menghalangi Bapak Ibu untuk cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh bersama keluarga. Karena keluarga adalah hal yang penting karena firman Tuhan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Artinya Yerusalem dulu, keluarga kita, pribadi kita dibenahi dulu. Baru kita ke Samaria. Samaria bagian kerajaan Israel yang terpecah, dan kemudian ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pelayanan kita tidak terbatas. Saya percaya keluarga-keluarga KFI adalah keluarga yang melayani Tuhan. Walaupun mungkin bekerja di dunia sekuler, pemerintahan, apapun pekerjaan kita tahu. Di situ sudah pekerjaan yang dimana di dalamnya Tuhan berkarya. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah berdasarkan Tuhan. Segala sesuatu kamu lakukan, firman Tuhan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kamu lakukan dalam perkataan dan perbuatan, hari ini saya percaya kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di atas segala-galanya. Saya ingat pendiri negara Amerika mendasarkan
dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. George Washington mengatakan bahwa tidak akan mungkin orang bisa memimpin dunia ini, merubah dunia ini, tanpa percaya kepada Tuhan dan memegang kebenaran firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi hari-hari ini kita melihat. Kalau Israel, Tuhan sendiri menamakan. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Dan akhirnya menjadi satu bangsa yang besar, yang kuat sampai hari ini. Walaupun jumlah mereka tidak seberapa, tapi mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bibit-bibit unggul. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati dan kita akan berdoa. Mengucap syukur buat firman yang telah kita dengar bersama. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat. Dan syukur kami naikkan kepadamu. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan kami yang esa. Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Satu-satunya dan satu-satunya tempat pengharapan kami. Sebab Engkaulah kekuatan kami yang bekerja dalam seluruh kaum keturunan kami. Anak-anak kami, cucu kami, menantu, bahkan semua kaum keturunan kami ke depan akan melayani Tuhan. Karena kami sungguh percaya dan kami yakin. Karena Engkaulah yang telah menetapkan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dan menjadi pilihan pada hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kekuatan firman ini akan berkarya di dalam kami semua. Sekalipun hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti berbicara dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin.